Hey everyone, I'm Leo King. Thanks for the visit this video. Don't forget to subscribe and welcome back to my channel, my kingdom and my empire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bertemu dengan saya, Leo King. Tanpa terasa kita sudah sampai di pertengahan review Sculpture Colosseum King Form 4. Nah, di samping saya, kita bakal kembali review sang kapten. Ya, ini versi yang movie Strong World ya katanya. Tapi saya kurang ingat. Banyak bilang seperti itu. Ini dia 1K Deluxe Sculpture Colosseum King Form 4. Nah, saya dapat figur ini dalam kondisi second. Saya dapat yang Asia version, kalau tidak salah itu dapat di Rp250.000 saya dapat ya. Udah cukup lama saya dapat figur ini. Saya dapat yang Asia version, penampakan boxnya seperti ini. Nah, ini penampakan boxnya. Oke, ini seri dari Luffy yang kedua yang muncul di Sculpture. Nanti ada banyak, ada yang versi Gold, kemudian ada yang versi Wano, kemudian nanti ada yang versi Gear 4 malahan ya. Yang ketiga, karena yang Nightmare nggak dihitung. Nah, jadi yang ini yang ketiga. Yang pertama tuh Luffy yang pakai jubah, ada anjungan kapalnya, Mary, kemudian yang Nightmare Luffy nggak kehitung tadi ya. Kemudian ini yang Strong World yang versi biasa. Nah, oke, langsung saja mari kita unboxing figurnya. Ya, dapat satu bungkus sedang, satu bungkus yang kecil, kemudian satu bungkus yang besar, ini gagang besar. Dapat tongkatnya dan ini sepertinya tatakan. Retilannya lumayan banyak ini. Oke, ini dia, kita dapat satu, kemudian dapat figurnya doang. Ini tongkatnya di sini nih, lepas, kemudian dapat ini sepertinya tas, ada termos minum, kemudian ini kepala. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung otak-atik, kita lihat detailnya seperti apa figurnya. Nah, oke, langsung saja mari kita keluarkan dulu dari bungkus-bungkusnya seperti biasa. Nah, ini dia. Yang pertama kita dapat base-nya kecil. Ya, base-nya kecil, shiny, kemudian dapat cantolannya, dapat termos minum. Nah, termos minumnya lucu nih. Kemudian dapat bungkus, ini sepertinya ada daging ayam atau daging sapi di dalamnya nih ya kalau Rupiah. Kemudian dapat tongkatnya seperti ini. Dapat bagian bawah seperti ini. Selanjutnya bagian tengah, ini terpisah 3 bagian, dan yang terakhir kita dapat kepala. Nah, ini kepala. Nah, dia teriak nih. Oke, langsung saja mari kita pasang terlebih dahulu figurnya. Nah, ini dia figurnya. Nah, lucu banget. Di sini kembali lagi sculptor yang menggunakan perspektif ya. Ini kaki kecil, kepalanya besar. Karena kelihatan dari atas nih. Nah, seperti ini figurnya. Ini berlari, ini di Strong World yang awal-awal sepertinya nih. Yang di awal-awal sebelum pertarungan kayaknya. Nah, seperti ini penampakannya. Oke, langsung saja kita masuk ke review mengenai detailnya. Detailnya bagian kepala besar. Bagian kepala kelihatan gede. Nah, seperti ini ada menggunakan topi kecil di sini. Ini seperti topi pilot zaman dahulu kali ya. Ada kacamatanya, ini kacamatanya, baru di atasnya ada topi jerami. Nah, topi jerami itu dipegangnya biar nggak kejatuh. Nah, di sini detail topinya ini rapi, garis-garisnya tajam. Lekukan topinya seperti jerami beneran. Di sini sculptingnya ini rapi banget. Jadi satu strip ke kanan. Nah, ntar saya fokus tuh. Satu detail ke kanan stripnya, kemudian garis-garis ke kiri, kembali ke kanan, bener-bener seperti anyaman dari jerami, full. Nah, di sini nyatu di akhirnya. Nah, keren banget. Nah, seperti itu. Kemudian walaupun rambutnya dalam gak kelihatan, ini garisnya tajam. Nah, tuh. Garis tajam di sini sampai kemari, di sini tajam. Matanya itu seperti ini, melirik ke atas, ada guratan sedikit di sini di bagian alisnya. Mulutnya lebar. Saya yakin ketika nge-sculpt ini prototipenya ini kepisah. Jadi lidah, mulut,
lidah ini ya, lidah bagian dalam, kemudian gigi atas bawah, pokoknya bagian mulut itu kepisah dari figurnya. Ini sepertinya juga kepisah emang, tapi sepertinya udah dilem dari pabrikan. Nah, sini detail bagian giginya walaupun nggak nampak garis-garisnya, tapi lumayan detail, sampai ke bagian dalam juga lumayan detail. Di sini ya garis-garis strip yang ada di bagian apa nih, topi dalamnya nih, topi pilot ini lumayan rapet dalam-dalam, bahkan sampai bagian terkecil seperti ini. Ini kelihatan, detailnya kelihatan, cukup detail, bagian sini juga detail. Nah, bahkan sampai ke bagian belakang. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian baju. Bagian baju seperti ini. Ini strip garis-garisnya lumayan bagus. Di sebelah sini, sebelah sini. Dan kelihatan emang seperti pakaian. Jadi nggak mulus. Beda sama yang Zoro kemarin. Ini nggak mulus. Jadi strip memang kasar. Di sini ada tanda X. Dibuat ini tanda X-nya timbul. Di sini juga tanda X-nya timbul. Kemudian di sini garisnya. Ini ngikutin pola kemari, ngikutin pola kemari. Nah, di sini juga di bagian layar sini ini ngikutin pola kemari. Dia bisa kecantol. Nah, di sini dia presisi banget di sini. Ini garisnya juga dalam. Bagian belakang seperti ini nih. Nah, tuh. Nah, lumayan padat untuk bagian bajunya. Nah, untuk tangan sendiri, walaupun tangannya kecil, tapi ini dibuat kekar. Jadi di sini berotot, sedikit berotot profil bagian sebelah sini. Tangannya itu lumayan detail. Kukunya, kalau teman-teman bisa lihat, kukunya di bagian sebelah sini, di bagian sebelah sini, bagian kukunya ini cukup detail. Nah, seperti itu. Bagian tangannya juga sebelah sini. Nah, ini garisnya tajam, walaupun kecil sini besar. Kemudian sini kukunya cukup detail. Nah, seperti itu. Nah, kemudian aksesoris. Nah, untuk tas, ini tasnya keren, menarik. Di sini kecil, di sini ada ikatan-ikatannya seperti jahitan kan, kemudian ketarik bagian sebelah sini juga. Nah, kalau teman-teman bisa perhatikan, mungkin kelihatan atau enggak di kamera. Ini detailnya tuh, nah tuh, bergaris-garis bener-bener seperti fabric punya untuk tas. Nah tuh, bergaris seperti itu. Nah, ini seperti ini juga nih. Nah, tuh detail untuk bagian kancingnya kanan dan kiri cukup apik, bagus. Nah, seperti ini. Kemudian bagian sebelah sini juga. Selanjutnya untuk termos minum. Nah, termos minum juga sama. Ini motifnya juga kalau dilihat, nah seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat. Nah, tuh. Kelihatan banget ini fabriknya punya. Nah, di sini dia rapi. Dari sini lubang-lubangnya, kemudian ngasih tali. Di sini kan talinya juga. Pakai seperti ini, detail. Di bagian sini juga detail. Tutupnya detail. Ini bagus banget detailnya. Untuk otot bagian dalam, ototnya tipis tapi tetap keras. Di sini juga ada kelihatan jakun bagian leher, kemudian di sini ototnya walaupun tipis tapi tetap kelihatan keras. Itu bagian celana juga sama, ini bergaris tajam. Nah, bulu-bulunya itu enggak garis-garis doang, tapi emang dibuat bulu. Nah tuh sebelah sini juga sama seperti itu. Kemudian motif celananya seperti ini nih, kalau teman-teman bisa lihat tuh, bergaris-garis seperti celana jeans. Rapi banget di sini, garis-garis juga rapi. Di bagian kakinya, untuk bagian kaki seperti ini. Nah, untuk bagian kaki detailnya seperti ini, kalau teman bisa lihat. Nah, tuh seperti ini sepatunya, sandalnya. Ke garis sangat rapi di sebelah sini. Kemudian yang sebelah sini juga sama. Bahkan lipatan kaki terkecil seperti ini juga detailnya tuh. Ini salah satu sculpting yang keren menurut saya nih. Nah, tuh bagian lipatan pergelangan kaki di sini. Ini lumayan detail di sini. Kemudian bagian kukunya juga kanan dan kiri kelihatan detail. Sandalnya juga. Oke, langsung saja untuk detail. Untuk sculpting saya kasih nilai 5. Ini bagus walaupun di sini kurang dalam untuk bagian otot. Mungkin karena ketutup dan dia tahu Luffy nggak begitu kekar ya. Ini saya kasih nilai 5. Selanjutnya coloring. Nah, coloring di sini gunakan shading untuk bagian topi jeraminya. Nah, shading di sini ada motif-motif hitam, kemudian di sini ada ikatan warna merah. Merahnya juga dikasih shading. Nah, shading hitam ke sedikit hitam-hitaman, kemudian garis-garis hitam-hitam. Di sini ada shading juga. Nah, sini garis-garis coraknya tuh. Nah, tuh warna coloringnya bagus. Di sini gunakan shading. Di sini warnanya pink muda, kemudian di sini pink ke kuning-kuningan, ke peach warnanya malahan. Nah, tuh di sebelah sini juga sama seperti itu. Di sini warnanya marun, single tone. Bagian kulit itu hampir rata-rata single tone. Di sini single tone. Di sini single tone. Pewarnaan bagian dalam juga rapi. Di sini gunakan shading juga. Nah, tuh. Gunakan shading. Untuk baju, sebentar saya perhatikan terlebih dahulu. Ini nggak ada shadingnya, ini single tone untuk baju. Nggak tahu ini mungkin, mungkin miss dari pabrikannya atau emang sengaja diabaikan untuk bagian baju. Untuk yang lain ini gunakan shading. Nah, di sini juga menggunakan shading di bagian ini sedikit shading. Ini gunakan shading. Bahkan untuk tongkatnya ini juga menggunakan shading loh. Nah, tuh di sini nih. Nah, tuh. Beberapa sisi ada yang gelap, kemudian ada yang terang, gunakan shading. Untuk coloring walaupun nggak full gunakan shading, seperti yang miss di bagian baju saja, ini tetap saya kasih nilai 5.
tetap saya kasih nilai 5. Nah, keren. Oke, selanjutnya kita masuk ke size. Untuk size ini sebenarnya ukurannya besar enggak, medium enggak. Nah, kalau kita lihat dari topi sampai ke base kita dapat di 20 cm. Kalau dari figurnya doang kita dapat di 14 cm. Oke. Untuk lebar figurnya dari belakang sampai ke depan kita dapat di 19 sampai 20 cm. Ini terbilang size-nya lumayan besar, lumayan gede. Ini saya kasih nilai untuk size 4. Nah, untuk size saya kasih nilai 4. Oke, selanjutnya kita mengenai pose. Posenya ini lucu. Menurut saya lucu ya. Karena dia sambil lari, kemudian berteriak, ngelihat ke atas. Ini sedang kesal akan satu hal nih, atau keburu-buru juga nggak tahu. Nah, seperti ini kalau kita lihat. Nah tuh. Dia kesal akan satu hal, kemudian berlari. Untuk menyiasatinya karena lari terburu-buru, kedua kaki ini nggak cecak ke lantai, jadi dibuat pakai penyangga. Jadi emang ketika posisi di mana kaki depan dan belakang itu sedang mengambang, nggak ada satu yang ke lantai. Mungkin biar kelihatan lebih lucu aja gitu kan, karakter Luffy-nya lebih dapat feel-nya. Untuk pose saya kasih nilai 5. Ini pose 5. Ini cocok untuk di display di bagian-bagian bawah figur yang diletakkan di bawah-bawah lemari. Mungkin di stage 1 atau 2 gitu, karena dia ngeliat ke atas. Justru kalau di bagian ke atas kelihatan aneh, dia ngeliat ke bawah. Kita ngeliat dari bawah seperti ini jadi nanti. Oke, selanjutnya mengenai pose dan selanjutnya material ya. Material. Nah, ini materialnya bagus, tebal. Di sini materialnya bagus. Di sini material bagus. Ini topinya keren, walaupun dia jerami dibuat, tapi bener-bener seolah menyerupai asli. Dibuat lentur, elastis bagian sini bisa dipola-pola, tapi tetap keras. Jadi lentur tapi tetap keras, tetap duduk di posisi semula. Di sini ada karet lembut. Untuk material saya kasih nilai 4. Entah kenapa ini lumayan berat. Mungkin berat di sini kali ya, di sini sama di sini kali. Untuk bagian kaki sama bagian badannya nggak begitu berat. Nah, saya kasih nilai 4 karena kelihatan kokoh aja. Karena dia walaupun mengandalkan satu colokan, ini sepertinya awet. Oke, langsung saja kita masuk ke footage-nya. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up and how sad. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let go of the rules, cause there's so much fun. Are you loving it, feeling it, touch me, are you in it? Don't say what you're saying, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. Oh, don't think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up and how sad. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up and now come alive with me and quit the jealousy. I know you're bored, I know it's boring me. Now come alive, baby, get out the grave and live. I know you're bored. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your
sad. How does it Ya, sekian itu review saya untuk action figure Sculpture Colosseum King Vol 4 sang kapten kita Monkey D. Luffy. Jika teman-teman tertarik dengan figur ini, teman-teman bisa cari di marketplace, di Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, ataupun marketplace lain. Kemudian bisa cari di Facebook, di Instagram, di grup-grup komunitas action figure. Untuk harganya mungkin di kisaran 200 sampai 230 ribuan. Nah, jika teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like, di komen, di share, subscribe bagi teman-teman kalian. Dukung saya untuk membangun channel ini karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat saya. Semoga kalian selalu kesehatan, kurang rezeki, semoga apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai. Akhir kata, saya Liu King. Sampai jumpa di video selanjutnya.